Oke guys, kembali lagi ya bersama Mimin dari Zoo Official. Oke, sebelum kita ke ceritanya, kita intro dulu ya guys. Jika aku tidak bisa mendengar suara solderet dari jin, pasti ada yang salah. Jika jin tidak bisa menahan darah itu dan mati, seperti yang dikatakan Warlord Sister, berarti kematiannya, maka terjadi kepunahan pada suku kita. Bahkan jika kau mati, maka itu akan jadi takdirmu dan takdir dari kami. Keduanya akan berakhir di sini. Jin pun berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kesadarannya. Ia pun bergumam, "Sial, bukan kalian yang berhak memutuskan takdirku. Masih banyak hal yang harus kulakukan dan ingin kulindungi. Aku sendiri yang akan menentukan takdirku." Sembari jantung khas milik suku Illustrious Legends terbentuk di dada Jin. Jin pun akhirnya terbangun dari komanya, tepat tanggal 16 Maret 1797. Sepertinya sudah sebulan berlalu, waktuku hampir habis, aku harus kembali sebelum Mei. Sejak kapan ada cahaya seterang ini di dadaku, dan kekuatan ini meluap-muap dalam diriku? Ini mustahil. Mengapa bisa jantung suku Illustrious Legends terbentuk pada diriku? Lalu Ban datang menghampiri Jin yang kebingungan. Ia berkata, "Jadi kau sudah bangun?" Jin pun berkata ke Ban, "Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Boras memberiku taring dan sekarang aku memiliki jantung yang terbentuk dari darahmu. Dan tak ada yang meminta persetujuanku. Apakah kau akan menolak jika aku bertanya terlebih dahulu?" tanya Ban. Aku bukan mengatakannya untuk meminta permintaan maaf. Aku hanya terkejut dengan hal besar seperti ini, tiba-tiba memiliki jantung kedua. Aku mencoba menganggapnya sebagai semacam perjanjian dengan dewa. Lagi pula kau dijuluki sebagai Walrod. Ya, kukira kau akan lebih marah daripada ini, ucap Ban. Selain itu, hanya karena aku sekarang memiliki ini, belum membuatku menjadi salah satu dari brother kan? Tanya Jin. Kalau begitu, biarkan aku bertanya, apa kau percaya kalau tanpa bantuan seperti ini, aku tidak akan bisa mendapatkan penerimaan dari semua orang di sini? Jika aku bilang iya, apa kau akan menghancurkan hatimu itu karena kau tidak menjadi kuat atas perjuanganmu sendiri? Benar sekali, tapi hati ini adalah sesuatu yang aku dapatkan, meski ini bukan sesuatu yang aku inginkan. Jika aku tidak memenuhi standarmu, tidak mungkin kau akan memberikan darahmu padaku. Jadi dengan begitu, akan aku menghargaimu dan menggunakannya dengan baik. Selain itu, aku harus kembali sebelum Mei, karena ada hal yang harus aku lakukan dan sangat penting. Oke, jadi tersisa 2 bulan ya. Kita akan menyesuaikan tempo latihannya. Baiklah, di pagi hari kau akan berlatih dengan working ke-7, Belis. Dan di sore hari kau akan berduel dengan Shaku. 49 hari telah berlalu seperti itu. Seperti yang diduga, beberapa anggota suku Illustrious Legend menunjukkan permusuhan ketika mereka mengetahui aku telah mendapatkan Light Heart. Tapi karena itu bukan sesuatu yang aku inginkan, melainkan pilihan dari Walrod. Penentangan segera mereda. Suku Illustrious Legend sangat kuat. Jika mendapatkan Light Heart bisa langsung menutupi kesenjangan kekuatan itu. Aku dengan senang hati menerimanya. Aku melawan Shaku 49 kali dan merasakan kekalahan 49 kali juga. Bukannya putus asa, setiap kali aku kalah, aku malah ingin berduel lagi sesegera mungkin. Aku bisa merasakan perspektifku berubah di setiap pertarungan. Setelah 10 pertarungan dengan Shaku, aku pikir dia sekuat Kak Luna. Setelah 20 kali pertarungan, aku mulai berpikir dia cuma sekuat Kak Luna. Setelah 30 kali pertarungan, aku berpikir tentu saja dia tidak sekuat itu. Pada pertarungan ke-40, aku merasa yakin aku bisa memotong setidaknya 1 lengan Shaku. Puncak dari kekuatan mereka mulai terlihat. Skill bertarungku berkembang dengan kecepatan yang menakutkan. Itulah mengapa berduel dengan Shaku selalu terasa menyenangkan.
Tentu saja aku harus mengandalkan bantuan Boras untuk menyambungkan kembali anggota tubuhku setiap selesai pertarungan. Pada titik tertentu, suku Illustros Legends berhenti menyebut nama Temar di depanku. Lalu duel selanjutnya dengan Shaku ditonton langsung oleh Warlord. Tiba-tiba Ban berteriak dan berkata, "Dengar aku, sekitar 2 minggu lagi pewaris akan meninggalkan tempat ini. Selama waktu yang tersisa, bagaimana jika kita mengakui Jin sebagai brother kita? Agar semua orang di sini dapat berduel dengannya. Jika ada brother yang tidak setuju, katakanlah sekarang." Aku tidak ingin mengakuinya, tapi dia membantu Garmud memahami Soul Slash dari Shadow Blade First Form. Boras memberinya taring adalah hal yang belum pernah terjadi dalam sejarah kami. Dan semua orang sudah tahu bahwa dia mengakhiri sumpah diam rimpa. Bahkan setelah mendapatkan persetujuan dari Warlord, dia tidak pernah menunjukkan kesombongan meskipun kehilangan tangan atau kaki setiap hari. Dia tidak pernah membenci kami dan menunjukkan ketekunan besar. Aku belum pernah melihatnya putus asa setelah kekalahan yang berulang. Lalu tiba-tiba hal di luar dugaan terjadi. Aku, Warking pertama Baltiruk, mengakui Jin Rakandel sebagai salah satu brother kita. Lalu diikuti dengan Garmund dan Boras mengatakan hal yang sama. Tidak lupa juga Tantel sang penjaga Gate Lavrarosa dan juga Shaku pun mengakui Jin. Setelah teriakan mereka, satu persatu suara bergema mengakui Jin sebagai seorang brother. Jin di sini hanya bisa terdiam dan tersenyum melihat apa yang terjadi di depannya. Lalu Ban pun mengangkat tangannya dengan persetujuan semua orang di sini. Aku sebagai Warlord dengan ini meresmikan Jin menjadi salah satu brother kita. Setelah menjadi brother dari suku Illustros Legend, segalanya mulai berkembang dengan cepat. Para brother yang ingin berduel denganku harus menentukan urutan dengan Hom Pimpa. Setelah urutan ditentukan, pagi, siang, sore, dan malam, tanpa henti dan istirahat, aku berduel dengan mereka semua. Ketika aku melawan Shaku lagi, pada akhirnya aku benar-benar ingin mengejarnya habis-habisan. Tapi kemudian dia dengan sengaja kalah dan ia berteriak, "Aku kalah!" setelah hanya terkena pukulan ringan. Meski itu membuatku kesal dan mengganggu pikiranku. Sekarang tersisa 9 hari. Duel dengan Warking lainnya akan ditunda sampai lain waktu, dan aku memutuskan untuk fokus pada latihan. Dengan ini, duel dengan 64 warrior dari suku Illustros Legends akhirnya berakhir. Lalu Sin berpindah ke arah Jin dan para brother merayakan hari-hari terakhir di Lavrarosa. Tidak lupa juga Shaku sudah mulai akrab ya dengan si Jin. Bahkan mereka berdua terlihat sudah seperti teman sejati. Yang lain juga tidak mau kalah dan menuangkan minumannya untuk Jin. Ya, di sini kita bisa melihat si Jin sudah menjadi satu dengan para anggota suku Illustros Legends. Lalu Jin pun keluar dari ruangan tersebut. Ia menyapa Belis di sana. Jin bertanya, "Ada apa kau di sini? Kenapa kau tidak ikut pesta di dalam?" Belis yang terkejut dengan kehadiran Jin, ia pun mengajak Jin untuk bersama-sama melihat keindahan langit di Lavrarosa. Belis pun berkata ke Jin, "Aku tahu ini hanya ciptaan Tuan Solderet, tapi aku sangat yakin suatu saat nanti ada alat magic yang bisa membawa kami keluar lagi." Mendengar itu Jin bergumam, "Sayangnya sampai sekarang itu belum ada. Bahkan untuk ranah Flame Phoenix yang lebih dikenal manusia, tidak ada yang tahu bagaimana caranya menghubungkan dengan dunia manusia. Selain summoning magic, magic lainnya dianggap dark magic yang dilarang oleh Magic Tower. Jadi aku ragu magic yang lainnya dikembangkan di dunia kami." Jin pun berusaha untuk menenangkan Belis. Ia berkata, "Baiklah, ketika aku keluar dari sini, aku akan mencari caranya." Lalu keesokan harinya, misi pengambilan kompas sudah dekat. Jika bukan sekarang, tak ada yang tahu kapan kami akan mendapatkan kesempatan lain. Fakta kalau Kak Yona mendapatkan informasi seperti itu dari rumah Bovard Gaston adalah kebetulan yang sangat langka. Misi ini harus berhasil. Tiba-tiba Warlord Ban mendekati Jin. Ia berkata, "Sepertinya kau sangat memikirkan misimu itu." Ia memberikan Jin pedang.
untuk ia gunakan nantinya. Ban berkata, Storm Thunder Sword, Sigmund pedangku. Boras menempahnya kembali agar kau bisa menggunakannya. Selama kau di sini hingga kau pergi, kau akan berlatih langsung denganku. Wadaw, Jin langsung lawan raja terakhir nih. Gile. Selama waktu yang tersisa, aku akan menjaga hatimu tetap teguh, membersihkannya dan mengasahnya, agar kau bisa melihat dirimu dengan jelas. Kamu hanya perlu mengeluarkan Sigmund pedang itu saat kau merasa tidak akan mati di depanku. Jin yang mendengar itu pun bergumam. Awalnya aku tidak mengerti apa yang ia maksud. Tapi saat aku menghadapi Warlord di arena, aku sekarang mengerti kehadirannya yang luar biasa hanya dengan berdiri di sana. Saat aku menghunuskan pedang, aku akan mati. Pikirkan setiap gerakan yang mungkin bisa kau lakukan dan temukan cara agar tidak mati. Pasti tiba saatnya ketika aku bisa menghunuskan pedang ini. Hah, kenapa? Kenapa tidak ada celah sedikit pun? Akhirnya, pada hari kelima, untuk pertama kalinya aku bisa melihat Sigmund, dan itu setelah mati 90.000 kali selama 5 hari. Yang bisa aku lakukan hanyalah menemukan satu celah untuk menyerang, dan duar, terjadi lonjakan energi yang sangat dahsyat dari pertarungan mereka berdua. Serangan yang bagus, ucap Ban dengan santai. Astaga, serangan sekuat itu cuma ditahan dengan satu jari. Emang beda ya raja terakhir kita. Ban berkata, jadi Jin, apakah kau masih ragu dalam menjalankan misimu setelah kau bisa menemukan celah menyerangku? Aku menghunuskan pedang karena aku merasa tidak akan mati dalam pertarungan yang ini. Tapi sepertinya satu serangan ini tidak cukup. Jangan putus asa, bahkan sebelum waktu berhenti, tidak banyak yang bisa bertukar satu serangan denganku. Kemampuan itu ada, tapi kamu kurang kesadaran diri dan keyakinan yang membuatmu goyah. Dan itulah sebabnya kau mati tidak perlu sebanyak 90.000 kali. Duel ini adalah untuk membantuku mendapatkan kembali hal itu. Aku menyadari ini di depan Fata Morgana Lord Temar, tapi sudah melupakannya. Dan selama 4 hari yang tersisa, aku mempelajari teknik yang hanya bisa dipelajari oleh pemilik sah Sigmund, Holy Sword suku Illustrious Legends. Aku bisa mempelajari teknik Warlord langsung dari Warlord itu sendiri. Para brother akan menunggu di depan arena Warlord. Ucapkan selamat tinggal dan kemudian kembali, ucap Ban. Di saat Jin mau menundukkan kepalanya untuk berterima kasih, tangan Ban langsung memegangnya. Ban berkata, angkat kepalamu, tidak ada yang namanya hutang terima kasih antara brother. Aku akan mengingat pencapaian yang telah kau buat di sini dan menantikannya hari kita bertemu lagi. Selamat jalan brother, ucap Ban yang membuat Jin kesemsem. 17 Mei 1797, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua saudara, aku meninggalkan Lavrarosa, berjanji untuk bertemu lagi di masa depan. Anehnya, objek material apapun selain tubuhku, suku Illustrious Legend bisa dibawa keluar ke dunia nyata. Aku mengenakan pakaian dan jubah baru yang dibuat Boras untukku, bersama dengan taring yang ia berikan dan dilengkapi dengan diamond wine dan kaktos. Aku menelusuri kembali langkah-langkahku dan melintasi gurun besar Mitra. Berkat pelatihan di Lavrarosa atau mungkin berkat Diamond Heart, bahkan di bawah terik matahari, aku tidak merasa lelah sama sekali. Karena itu, hanya 3 hari setelah meninggalkan Lavrarosa, aku mencapai pintu masuk tempat aku berpisah dengan pemandu. 25 Mei 1797, Jin kembali mencari suku Watertail. Mereka semua terkejut melihat Jin, menganggap Jin sudah mati jauh-jauh hari sebelumnya. Lalu suku Watertail menjelaskan beberapa hari kebelakangan ini terdapat suku Orange Tiger menjaga jalan utama. Jadi mereka menggunakan rute berbeda dan mengambil jalan memutar. Itu membutuhkan tambahan waktu 3 hari dari biasanya. Terlihat suku Watertail melewati jalan itu dan harus membayar sejumlah uang. Ya kesannya seperti bandit sih, ini suku si Orange Tiger. Ya karena kau sudah membayar upeti jadi kau boleh lewat, ucapnya sambil memukul suku Watertail itu. Kasian ya si gemoy digeplak palanya.
Tiba-tiba Jin muncul dan ia berkata, "Jika mereka sudah membayar, kenapa kau harus memukul mereka juga?" "Hei, hei, hei, kau membawa manusia, bukannya kau tahu perjanjian dari kami?" ucap dari suku Orange Tiger. "Yah, ada juga ya manusia sombong seperti ini. Hei kau bocah, cepat tinggalkan semua barangmu sebelum kami mengambil nyawamu," gertak dari suku Orange Tiger. Jin pun mengeluarkan aura terbarunya. Asik, udah beda nih warna aura dari babang Jin kita, khas dengan warna suku Illustros Legends. "Hei kau, selagi aku masih baik, jatuhkan semua yang kalian ambil dari mereka selama ini, jika kau mau mengampuni nyawa suku Orange Tiger." Oke, menarik ya, ditunggu untuk kelanjutan ceritanya hanya di Zoo Official. See you guys.